warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Baik kabarnya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mungkin Anda mengetahui apa itu keyakinan ya. Keyakinan itu apa keyakinan? Kepercayaan boleh. Keyakinan kelas. Nah, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas di mata pelajaran informatika. Nanti sebelum ke keyakinan kelas, pertanyaan pematiknya adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi yang dibuat itu keyakinannya, tapi bukan peraturan. Yang kedua, bagaimana membuat keyakinan kelas tersebut? Dari dua kalimat pematik ini, coba kita renungkan mengapa ketika Anda naik kendaraan bermotor itu menggunakan keselamatan ya, alasannya keselamatan kan. Berarti Anda yakin ketika menggunakan helm itu akan selamat. Paling tidak mengurangi resiko kecelakaan yang parah. Kalau mencuci tangan, iya, menjaga kebersihan, menghindari kuman, penyakit. Kok kenapa Anda itu yakin apa yang sudah ada di tangan Anda itu tidak bersih dan perlu cuci tangan? Secara otomatis itu Anda langsung meyakini hal itu kan ya. Maka keyakinan itu yang akan kita bahas sebenarnya adalah keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas tadi adalah nilai-nilai yang sudah diyakini, itu tidak melihat lagi sukunya, tidak melihat lagi negaranya, bahasanya, bahwa setiap individu itu meyakini itu nilai yang sebuah nilai kebajikan, nilai kebaikan. Lalu apa contoh-contohnya nilai kebaikan itu? Ada apa? Keadilan ya. Setiap orang pasti mengakui keadilan, ingin mendapatkan sebuah keadilan. Ada kehormatan, ada peduli, ada integritas, kejujuran. Agama apapun pasti inginnya nilai jujuran itu, jujur itu berarti nilai yang baik gitu kan ya. Ada pelayanan, ada keamanan, ada kesabaran, ada nilai mandiri, prinsip, keselamatan, kesehatan. Ini adalah contoh-contoh dari keyakinan, nilai kebajikan yang menjadi sebuah inti dari keyakinan itu sendiri. Sehingga kita bisa membuat sebuah kesimpulan yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati dalam satu kelas. Di mana nilai kebajikan itu tadi yang disebutkan ada nilai keadilan, kehormatan, mungkin saling menghormati, saling membantu, bertanggung jawab dan seperti itu. Nah, keyakinan ini yang diharapkan itu bisa menjadi motivasi internal. Kalau peraturan, mungkin Anda melakukan peraturan itu tidak menggali secara dalam. Tapi kalau sudah dalam bentuk sebuah keyakinan, maka akan ada sebuah dorongan secara pribadi untuk melaksanakan hal itu. Setuju? Dari nilai kebajikan yang sudah Bapak sampaikan tadi, tentu saja ada beberapa peraturan sebenarnya yang di dalam peraturan itu ada nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau kita bisa menggali secara mendalam nilai kebajikan yang ada di dalam peraturan tersebut, maka secara otomatis kita akan selalu menaati peraturan tersebut. Coba kita lihat, yang pertama peraturan ada kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Kalau ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Nilai-nilai yang sudah dianggap sebuah kebajikan secara bersama itu ya, nilai kebajikan. Apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Kalau tadi contoh dari nilai kebajikan itu kan ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan. Maka kalau ada peraturan seperti ini, kembalikan barang ke tempatnya. Orang yang mengembalikan barang ke tempatnya, ciri-ciri orang seperti apa? Tanggung jawab, betul. Apalagi disiplin, boleh. Berarti peraturan ini sebenarnya mengarah pada tanggung jawab. Tadi
keyakinan kelas itu nilai kebajikan yang disepakati dalam satu kelas tersebut ya. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nanti Anda diajak diskusi oleh Bapak nanti menggunakan nanti persentase di Google ya, nanti mengisi di sana. Terus yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Jadi dihindari kalimat-kalimat negatif di dalam peraturan tersebut. Yang ketiga, menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Tadi berarti mencari ketika ada peraturan itu dibuat, disepakati nanti sebenarnya apa sih nilai kebajikannya atau keyakinannya apa di dalam peraturan tersebut. Yang keempat adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Diuraikan lagi tadi keyakinan yang sudah ada itu nanti dilihat tampak seperti atau tidak seperti. Kalau tampak seperti artinya perilaku itu, keyakinan itu dicerminkan dalam hal seperti apa. Kalau tidak seperti berarti lawan. Yang kelima adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu tugas saya dan tugas kamu. Jadi membagi tanggung jawab di dalam keyakinan tersebut untuk menjalankan keyakinan itu. Dan yang keenam nanti adalah tinjau ulang keyakinan yang terbentuk secara positif. Dan di akhirnya nanti akan ada sebuah tanda kesepakatannya. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Bapak sampaikan tentang materi tentang keyakinan kelas. Berikutnya, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas di kelas 10 TAP. Sudah siap? Siap. Ya. Oke. Di Google Classroom sudah Bapak tuangkan di situ, yaitu membuat keyakinan kelas. Nanti ikuti petunjuk Bapak dan nanti isi keyakinan kelasnya di link ini. Kalau Bapak perintahkan ya. Ikuti petunjuk Bapak. Yang pertama, membuat keyakinan kelas. Pertama adalah langkahnya peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kita akan menuliskan atau mendiskusikan 10 peraturan yang perlu ditaati di kelas. Apa saja coba? Coba Bapak ketikkan. Oh, ada yang ketikkan? Ya silakan, ada yang ketikkan. Ayo. Coba apa peraturan yang perlu kita taati di kelas ini? Menerapkan 5S. Apa? Menerapkan 5S. Ditulis silakan, menerapkan 5S. 5S itu apa saja? Salam. 5S. Kurung buka. Kurung buka Mbak, ditambahin Mbak. Salam. Yang tulis siapa? Ya Badrun, tulis Badrun. Mas Badrun. Kurung buka, salam. Salam. Salam apa? Salam. Senyum. Sopan. Santun. Menerapkan 5S. Terus yang kedua. Peraturan kedua. Apa Mbak? No bullying, ya. No bullying. No bullying. No bullying. Apa dibully? Enter setelah itu. Enter Mas Baju. Enter biar muncul angka 3 ya. Yang ketiga apa? Melaksanakan piket kelas, setuju? Oke, yang melaksanakan piket kelas. Terus apa lagi? Peraturan apa yang perlu diterapkan di kelas ini? Apa Mbak? Kebersihan apa? Menjaga kebersihan. Oke. Yang keempat adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kebersihan terus. Makanya menjaga kedisiplinan. Oke. Menjaga kedisiplinan sepakat? Sepakat. Langkah yang pertama sudah, yaitu membuat kesepakatan sesuai dengan peraturan yang perlu ditaati dalam kelas. Berikutnya yang kedua adalah mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Kita cermati lagi peraturan yang pertama, yaitu menerapkan 5S, salam, sapa, senyum, sopan. Di
Di situ berarti dia sudah menggunakan kalimat positif ya. Oke, berarti tulis kembali Mas Badrul untuk yang pertama. Sudah positif. Di copy saja dia. Pindahkan ke sebelah kanannya peraturan yang berupa kalimat positif. Oke. Yang kedua, no bullying. Positif negatif? No. Berarti ada kata tidak atau kata larangan kan? Ya, maka perlu dirubah menjadi apa? Bullying itu apa sih? Membuli. Membuli bahasa Indonesia? Perundungan. Oke, berarti perundungan itu artinya berkata kalimat positifnya apa? Bullying. Tidak bullying, tidak menunduk. Apa kalimat positifnya? Menghormati sesama teman, gitu kan ya? Menghormati sesama teman. Kalimat positifnya itu menghormati sesama teman. Sesama teman. Terus melaksanakan piket kelas. Sudah positif belum? Sudah. Yang keempat, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Sudah positif? Sudah. Menjaga kedisiplinan. Ya. Dan saling hormat pada guru. Saling membantu. Toleransi, bertanggung jawab, menghargai pendapat. Oke, berarti cukup langkah dulu ya. Langkah berikutnya yang ketiga adalah menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Jadi kita sudah membuat tadi ke dalam bentuk peraturan positifnya ya, kalimat positifnya. Dari kalimat positif ini tentu saja ada nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kali ini kita akan mencari nilai yang ada di dalamnya itu apa saja. Contohnya yang pertama adalah tadi menerapkan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Kata apa yang bisa mewakili kalimat tersebut? Sopan. Sopan itu sudah ada sendiri ya. Yang mewakili kelimanya. Ramah. Ramah nilai kebajikannya apa? Saling menghormati kan ya? Saling menghormati berarti ya. Nilai keyakinannya adalah nilai kebajikannya saling menghormati. Yang kedua, menghormati sesama teman. Apa nilai keyakinannya? Saling menghormati. Itu yang kedua berarti sama ya. Terus yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Yang ketiga bertanggung jawab, Mas Badrul. Terus yang keempat, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Saling menjaga kebersihan setiap kelompok serta anggota kelas ya mesti ya. Nah, itu nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Bisa. Ada yang lain punya pendapat lain? Bekerja sama, oke, bisa bertanggung jawab atau bekerja sama atau bekerja sama berarti. Tadi sudah kita dapatkan 5 nilai kebajikan misalkan ya, nilai kebajikan. Sekarang kita akan membuat kelompok. Nanti di dalam satu kelompok itu mendiskusikan tentang nilai kebajikan masing-masing. Ada 5 kita bagi menjadi satu kelas menjadi 5. Menjadi 5. Berarti 36 dibagi 5. Kurang lebih ada 6 ya, 7 ya. 7 anak
dalam satu kelompok membahas satu nilai kebajikan. Di situ akan didiskusikan bagaimana membuat tabel T, terus membuat tabel Y. Tabel T dan tabel Y sudah ada di sini ya. Di sini nanti langsung kolaborasi di situ di Google presentasinya. Di sana ada nilai kebajikan 1. Bapak tuliskan di situ sampai 10. Karena kemarin tadi peraturannya ada 10. Nanti yang diisi hanya nomor kelompok nomor 1, nilai kebajikan 1, nilai kebajikan 2 sampai kebajikan 5. Langsung Bapak kelompokkan. Oke. Kelompok yang pertama ya. Nilai kebajikannya apa ini? Saling menghormati. Ya nama anggotanya gitu. Terus nanti nilai kebajikannya ditulis. Ya bisa kolaborasi 2 monitor mengerjakan bersama. Yang satu nulis anggotanya, satunya nilai kebajikannya terus di bawahnya. Ya, berikut ini tentang keyakinan kelas 10 TAP 2. Tadi ini hasil dari membuat keyakinannya. Sekarang masih dalam tahap proses, yaitu pendalaman keyakinan kelas, tampak seperti atau tidak seperti. Ini kelompok 1 baru bekerja, masih bekerja. Terus ada kelompok 2. Di kelompok 2 itu bertanggung jawab nilai kebajikannya, sudah membuat tabel Y, tabel T-nya belum selesai. Kelompok 3 yaitu nilai kebajikannya adalah bekerja sama. Untuk tabel T-nya nampaknya sudah selesai, tabel Y-nya belum. Selanjutnya di kebajikan 5 tolong menolong. Untuk tabel T-nya sudah, tabel Y masih progres. Ada 5 nilai kebajikan. Tapi selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi, yaitu membuat tabel T dan tabel Y dalam pendalaman nilai keyakinan atau nilai kebajikan yang sudah ada. Kelompok berapa yang mau presentasikan dulu? 1. Oke, kelompok 1 siapa yang mau presentasikan? Astrid sama Astrid. Ya, silakan Mas Astrid. sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu saling menghormati. Nilai saling menghormati. Saling menghormati teman. 2. Mendengarkan ketika menjelaskan. 3. Tidak berbicara kelas. Tidak sama seperti 1. Tidak saling menghormati teman. 2. Tidak mendengarkan guru ketika menjelaskan. Langsung tabel Y, yang tabel Y. Yang tabel Y yaitu terdengar. Selamat pagi semuanya teman. Dan berisik permisi. Terlihat, bersalaman, mendengarkan sesama. Berperilaku, bersenyum kepada orang lain, menyapa orang lain. Ya, itu untuk kelompok 1 ya, saling menghormati. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
Ada yang mau menanggapi dari hasil diskusinya kelompok 1 saling menghormati dalam bentuk tabel T dan tabel Y. Saling tampak seperti atau tidak tampak seperti, dan tabel Y terdengar artinya apa yang sudah kita dengarkan dari perilaku tersebut di kelas ya, yang kita tangkap di telinga. Yang terlihat berarti sesuatu yang tertangkap di dalam kelas itu melalui indera mata. Berperilaku berarti tindakan yang ada seperti apa. Ada yang mau menanggapi? Kalau tanya boleh nggak? Tanya boleh. Ya silakan. Namanya siapa? Namanya? Ya, nama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Husna dari kelas 2 tahun 2. Izin pertama, izin bertanya. Coba berikan contoh yang terdengar menurut kalian. Terdengar menurut kalian. Di situ ada contohnya, saling menghormati ketika bertemu itu terdengar selamat pagi semua gitu ya. Terus permisi. Ada contoh lainnya maksudnya. Contoh lainnya apa? Saling menghormati. Contoh lainnya yang terdengar, ada kata-kata apa yang terdengar yang itu mengidentifikasi saling menghormati? Boleh saya gitu. Boleh? Saya pinjam alatnya gitu kan ya? Ya, Apalagi boleh pinjam 100. Yang lagi viral boleh pinjam 100 ya? Oke, kita sudah berdiskusi di kelas dan dipresentasikan ya masing-masing dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dari situ kita akan mendalami lagi tentang keyakinan kelas, yaitu tugas saya dan tugas kamu. Jadi di sini nanti akan membagi tanggung jawab setiap warga kelas untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sekarang kita coba mau membuatnya dari tugas saya dan tugas kamu. Kalau guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, guru tugasnya bukan apa, murid tugasnya bukan apa. Oke, Bapak Pandu, ada yang mau menuliskan? Ada yang mau membantu menuliskan di Google Presentation? Tadi Mas Badrun ya tadi ya? Oh, sudah logout. Ada yang masih ada? Tani. Ya, kita buat listnya. Tugas guru. Guru tugasnya apa? Mengajar. Oke, Mbak Sani dituliskan. Sama sih. Sama. Mbak Polipun. Langsung ditulis. Tugasnya nomor 1 adalah mengajar ya. Yang di kotak ini yang satu diganti. Sudah diganti, Pak? Belum tampil. Oh ya, belum tampil. Bentar. Ya, tampil. Ini sisanya ditutup. Oke, mengajar. Terus, berarti guru tugasnya apa? Lawan dari mengajar. Ini. Tugasnya mengajar. Yang bukan tugas guru berarti apa? Mencela. Oh ya, boleh. Oh, boleh. Mencela siswa. Terus sekarang tugas siswa atau murid nomor 1 apa? Belajar. Semangat belajar. Belajar. Oke, berarti belajar yang pertama. Bukan tugas murid. Lawan dari belajar. Bermalasan. Apa? Bermalas-malasan. Lanjutnya tugas guru yang kedua apa? Membimbing. Yang kedua berarti sini tulis membimbing Mbak Sani. Astagfirullah. Ya. Lanjutnya yang kedua lawannya apa?
Guru tugasnya bukan mengajar, mengajar, memukul maksudnya. Apa ada guru Anda yang memukul? Ada. Ya berarti tidak boleh melakukan kekerasan. Tidak boleh Melakukan kekerasan. melakukan kekerasan. Ya, tidak melakukan kekerasan. Terus lanjutnya. Yang ke berikutnya ini tugas murid. Selain belajar, mengerjakan tugas. Terus berikutnya murid tugasnya bukan membolos. Oh, ada yang bolos? Oh iya, nomor K, Mbak Masan ini. Nomor K. Astagfirullah, membolos. Membolos bahasa Indonesia bolos ya. Iya. Oke, setelah kita sudah membahas suatu keyakinan kelas dan memperdalam tentang keyakinan kelas tadi, yaitu menggunakan tabel T, tabel Y, dan juga ada peran ya, tugas saya apa, tugas kamu apa. Sekarang terakhir adalah memberikan tanda tangan sebagai tanda bukti Anda sudah membahas sebuah keyakinan kelas. Coba diperlihatkan di itu tabelnya. Silakan Anda tanda tangani nama masing-masing, yaitu nomor 4 sudah. Silakan ditandatangani. Oke. Nanti dikecilkan bisa. Ya, nyomot. Kalian